Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawi dari kelas A14. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa presentasi mengenai tentang penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana penelitian tindakan kelas ini sudah kami rangkum dan sudah insya Allah kami paparkan sesuai dengan apa yang kami dapat, yang kami pelajari dan yang kami teliti sesuai dengan fakta yang ada. Baik, marilah kita saksikan penyampaian presentasi tentang penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah abstrak. Dalam penerapan yang dilakukan ialah saat guru memulai pelajaran hanya memberikan stimulus kepada peserta didik serta memberikan tugas, kemudian peserta didik yang menjadi bahan ajar sendiri dan berdiskusi dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang masalah. Dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran dapat menggunakan metode pembelajaran SCN, Student Centered Learning. Student Centered Learning merupakan proses belajar mengajar yang tersentralisasi kepada peserta didik. Dalam definisi lainnya, pendekatan ini para peserta didik menjadi seorang individu yang sering berinteraksi dalam rangka aktivitas pembelajaran. Proses pembelajaran yang tersentralisasi pada peserta didik ini akan berbentuk jika seorang guru dan peserta didik satu sama lain aktif belajar. Berikutnya adalah metode penelitian, di mana jenis penelitian penindakan kelas yang digunakan peneliti adalah jenis PTK kolaboratif. PTK kolaboratif yaitu kerjasama antara peneliti dengan guru kelas. Ide berasal dari peneliti dan yang melakukan tindakan kelas adalah guru kelas itu. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Langkah-langkah penelitian tindakan yang ditempuh dalam setiap siklus mencakup 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan observasi, dan evaluasi. Kemudian teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik tes dan non-tes. Tes adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran group investigation. Sedangkan teknik non-tes berupa lembar observasi yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui tindakan guru dan respon siswa dengan menggunakan model pembelajaran group investigation. Selain itu, instrumen pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akan dijadikan acuan penelitian. Peneliti menggunakan teknik 1. Observasi, 2. Dokumentasi, yang ketiga adalah tes, yang keempat adalah wawancara. Berikutnya adalah metode penelitian perencanaan tindakan kelas. Dalam hal ini ada dua jenis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pertama, data kuantitatif, yakni nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara deskriptif. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi wujud kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran kognitif. Langkah-langkah pembelajaran pada siklus 1 sebagai berikut. Pertama, kegiatan awal, yakni membuka pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengadakan tanya jawab. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu meliputi memberikan motivasi kepada siswa dalam pelaksanaan metode demonstrasi materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian dengan pengawasan guru, setiap siswa melakukan kegiatan belajar. Seterusnya, masing-masing siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Berikutnya adalah yang ketiga, kegiatan akhir. Dengan pengawasan guru, setiap siswa dapat dipantau keaktifan siswa saat dalam proses pembelajaran dalam kelas. Kemudian dalam hal yang penting berikutnya adalah pembahasan, di mana pembahasan ini ada beberapa langkah yang kami proses dalam hal ini. Pertama adalah strategi pembelajaran. Strategi merupakan siasat atau cara. Hal ini berarti sejumlah langkah
yang direkayasa sedemikian rupa oleh guru untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian strategi antisipasi siswa malas belajar. Strategi ini yang dilakukan oleh guru kelas dalam menghadapi peserta didik yang malas belajar di sekolah adalah strategi yang diterapkan. 1. Menciptakan kesiapan belajar. 2. Memberikan motivasi. 3. Mengurangi marah yang berlebihan. 4. Memberikan bimbingan seperlunya. Yang kelima, menyelipkan jenaka sebagai transisi pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis kesulitan belajar tersebut dapat ditemukan pada 1. Mempersiapkan diri menerima pelajaran. 2. Selama proses belajar. 3. Sesudah proses belajar. Berikutnya, bagaimana proses produk PTK diterapkan? Cara ini beragam dan dapat dilakukan oleh siswa, orang tua, hingga guru. Di antaranya adalah 1. Pilihan metode belajar yang tepat. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Ketiga, manfaatkan media belajar. Keempat, meningkatkan kualitas guru. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. 6. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 7. Ciptakan persaingan dan kerja sama. Nah, di antara itu, apa manfaatnya bagi peserta didik proses produk PTK diterapkan? Dalam hal ini adalah ada 3 komponen yang menjadi sasaran utama PTK, yakni siswa, guru, dan sekolah. Kemudian di bagian akhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah: pertama, nilai hasil belajar peserta didik sebelum diberi reward and punishment pada siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Qalbun Salim, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat dengan rata-rata nilai 78,03, di mana diketahui nilai rata-rata tersebut masih di kriteria ketuntasan minimal sebesar 70. Yang kedua, pemberian reward and punishment dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Qalbun Salim, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat berdasarkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, sebelum dan setelah diberi reward and punishment, nilai tes akhir siklus terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Terlihat bahwa rata-rata nilai hasil belajar pada siswa siklus 1 sebesar 78,03, sedangkan pada siklus 2 sebesar 89,31. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.